Shalom saudara-saudaraku sekalian, tema kita hari ini adalah mati. Karena ada pertanyaan kepada kita umumnya biasanya ya, kita kan udah ditebus, kok kita masih mengalami kematian? Nah, kita harus tahu, kita harus paham bahwasanya waktu jatuhnya Adam ke dalam dosa, di sana Adam itu mengalami dua jenis kematian. Yang pertama adalah mati secara fisik, di mana terjadinya keterpisahan tubuh dengan roh. Inilah yang dikatakan dengan mati fisik. Dan juga mati rohani atau mati atas ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, apakah ada ayatnya yang menjelaskan dua jenis kematian ini? Tentu ada. Di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Yakobus 2 ayat 26 ini sangat jelas menunjukkan bahwa ada dua jenis kematian di dalam kehidupan manusia. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa atau kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ini membuat tubuh kedagingan kita ini mengalami namanya efek dari penurunan atau penurunan neshama atau penurunan roh, sehingga tubuh kita ini mengalami kecacatan. Bukan hanya rohnya yang cacat, tapi tubuhnya juga sudah tidak kosher atau sudah tidak kudus lagi. Nah, kedatangan Tuhan yang pertama kali atau kedatangannya yang pertama 2000 tahun lalu adalah untuk menguduskan roh kita, neshama kita yang pertama kali Tuhan pulihkan. Di mana? Mari kita buka ayatnya di Yohanes 5 ayat 39 sampai 42. Di mana dikatakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu beroleh hidup. Aku tidak menerima kemuliaan dari manusia, tapi aku telah mengenal kamu bahwa kamu tidak memiliki kasih Elohim di dalam dirimu." Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang pertama kali, itu dia sedang memberikan kita hidup. Nah, hidupnya itu di mana? Ada di dalam roh kita. Dia sedang memulihkan roh kita agar roh kita kembali kepada keadaan semula, agar roh kita kembali dipulihkan. Nah, makanya Tuhan sedang membagikan kemuliaannya ke dalam diri kita, agar kita menjadi sama seperti Dia, adalah kudus. Jadi kalau ditanya, kok bisa tubuh itu mati? Kan rohnya sudah dipulihkan. Iya, tubuh itu tetap mati. Karena saat roh ini dipulihkan, tubuh ini masih melekat namanya Yezer hara. Di dalam diri kita itu masih melekat namanya keinginan daging. Lekatnya keinginan daging di dalam diri kita lah yang membuat kita masih mengalami kematian. Sehingga kita masih mengalami namanya kematian daging. Karena kita belum pulih secara total dari segi Yezer hara atau keinginan berbuat jahat. Jadi tubuh kita ini masih mengalami cemar. Kita ini masih mengalami kekotoran di dalam daging kita. Makanya daging kita ini masih dikatakan hancur, kembali ke dalam debu tanah. Nah, apakah tubuh Yesua itu pada saat mati kembali ke dalam debu tanah? Enggak. Itulah bukti bahwa daging yang dimiliki oleh Tuhan Yesua itu tidaklah cemar, tidaklah kotor, tapi itu adalah tubuh yang kudus yang dibawa daripada kerajaan surga. Tuhan saat dia datang kedua kali, di sanalah akan dikalahkan Yezer hara kita. Tuhan datang kedua kali untuk mengalahkan keinginan daging di dalam diri kita. Makanya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak akan lagi mengalami namanya kematian. Kita langsung dipulihkan menggunakan tubuh kemuliaan.
Begitu. Makanya Tuhan menggunakan percontohan Nabi Elia dan Nabi Musa sebagai lambang dari ada orang yang benar dan akan mengalami kematian, dan ada juga orang yang benar tapi tidak mengalami kematian. Itu adalah lambang dari Nabi Elia dan Nabi Musa. Begitu teman-teman. Jadi kalau ditanya, kok tubuh kamu masih mengalami kematian? Iya, karena tubuh ini masih berdampak dari yezer hara atau keinginan jahat. Ya, teman-teman, terima kasih teman-temanku sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.